Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah, sama-sama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, pertolongannya, inayahnya, hidayahnya kita mampu untuk hadir pada hari ini melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah yang sebelumnya saya yakin bapak-bapak juga mendahulunya dengan salat tahajud dan zikir serta istighfar dan baca Quran. Mudah-mudahan semua amal-amal itu Allah jadikan sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita, dan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang sekarang hadir, statusnya juru sufi majlisil ilmi, duduk di majelis ilmi, kita insya Allah sesuai janji Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya berbicara tentang waladun fil Islam, kedudukan anak dalam Islam. Jadi dalam Quran itu Pak, ada puluhan ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, jangan kau syirik mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, ayat wabil walidai ihsana ini ada puluhan, tapi jarang orang yang membahas dan jarang pula orang yang melaksanakan, karena tersembunyi di antara perintah sholat, perintah zakat, perintah apa ini. Ada satu perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Ada walid di situ. Walid itu orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Jadi bahasa agamanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini mukhatabnya siapa sebenarnya? Yang dituju pada ayat ini siapa ini? Kita semua. Bicara walid orang tua, bicara walad anak. Jadi bahasa Arabnya orang tua itu walid, Pak. Kalau di Al-Quran ada kata-kata bapak, abun, itu boleh jadi bapak, tapi bukan bapak yang melahirkan kita, bukan bapak kandung. Bisa jadi abun itu, abu, abi itu paman. Sesuai ayat Quran, wa isqala li Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Abihi Azar. Di sini Abi bukan bapaknya Ibrahim, karena bapaknya Ibrahim bukan penyembah berhala. Azar itu pamannya. Nah, tapi kalau ada kata-kata walid, pasti bapak atau ibu kandung. Walid itu orang tua yang melahirkan kita. Nah, perintahnya tadi wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ada 20. Masa kita nggak kalau selama hidup kita nggak pernah melaksanakan perintah ini, subhanallah. Jadi makanya kita bahas sekarang wabil walid, bicara walad, bicara walid, bicara walad. Kita nih anak semua. Nah, kenapa saya uraikan ini? Insya Allah kita tahu nanti kedudukan kita waktu kita ini jadi anak. Sekarang jadi anak. Kayak apa? Dan kedudukan kita punya anak. Anak kita gimana kedudukannya di hadapan Allah? Ini perlu kita tahu supaya kita akhirnya ngerti kita ini calon surga atau calon neraka gitu. Kalau nggak ngerti kedudukan kita gimana gitu, ya? Insya Allah. Pertama kali anak itu awalnya
adalah sebagai pemberian Allah. Jadi Pak, kalau Bapak nih dikasih sesuatu, ya kan, pasti istilahnya dititipin. Nih saya kasih kamu. Nah, anak itu sebagai pemberian Allah. Ini bisa kita lihat di surat 42. Bunyinya begini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan anak laki kepada siapa yang dikehendaki. Lalu ayat selanjutnya Allah berkata, au yuzawwijuhum dzukuran wa inasan. Atau Allah memberikan kepada seseorang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini semua kita dikasih anak. Ya, atau wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan seseorang mandul, enggak punya anak. Itu terserah Allah. Ya, jadi ayat ini berkata, Allah memberikan kita anak perempuan. Allah memberikan kita anak laki-laki. Allah memberikan kita juga anak laki dan perempuan. Ya, kan berapa ada yang anaknya laki semua. Itu Allah yang kasih. Ada yang perempuan semua, Allah yang kasih. Ada juga laki dan perempuan kombinasi, Allah yang kasih. Dan Allah juga bilang kepada kita berfirman, ada juga orang yang menikah, enggak saya kasih anak, alias akimah itu mandul. Ada, enggak ada masalah. Semua itu enggak berdosa. Enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya. Jadi bapak dikasih anak laki-laki doang ke, perempuan doang ke, laki dan perempuan ke, mandul ke, enggak ada pahala sama dosanya. Tapi Allah beri. Nah, cuman sekarang Allah beri itu ada fungsinya. Enggak main wah seneng punya anak, enggak gitu. Ada fungsinya. Kayak misalnya saya ngasih bapak rokok, fungsinya sebagai apa kalau rokok? Ya. Bagi orang yang perokok kan alhamdulillah dikasih rokok. Ngasih motor, fungsinya transportasi. Ngasih anak ada fungsinya. Nah, fungsinya itu ada 4. Ya, dengan bapak mengetahui 4 fungsi anak, fungsi dikasih anak kita nih, mudah-mudahan kita sadar nih, kita yang mana nih? Waktu kita jadi anak kecil dulu punya orang tua, kita fungsi kita yang mana nih? Karena Quran menerangkan 4 nih fungsinya. Pertama, Al-Quran menerangkan fungsi anak itu sebagai perhiasan. Dengan ayatnya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Kata Allah, perhiasan dunia. Perhiasan Pak, fungsinya apa perhiasan? Dipamerin, diliatin, diomongin, ya kan? Dibanggain. Jadi ada fungsi anak itu dipamerin. Karena nih anak nih unggul kali, ya, hafiz Quran atau apa, dipamerin, dibanggain, diceritain gitu. Anak saya jeng sekarang ya Allah udah lulus di Amerika, sekarang arsitek. Itu anak, fungsi anak sebagai perhiasan dunia. Tapi kalau perhiasan ini kebablasan, nggak diarahkan ke agama, anak tuh jadi hanya kebanggaan doang. Nih. Nah, kita dulu gimana tuh sama orang tua kita? Apa kita jadi anak yang termasuk perhiasan ini? Dibanggain gitu. Kalau arisan diajak ke orang tua kita, diceritain ke orang-orang. Udah lulus diceritain. Udah kerja gajian diceritain. Wah, saya dikasih gaji sama anak saya. Begitu. Anak jadi perhiasan. Nah, sekarang kita punya anak gimana nih? Apa pernah kita gituin juga gitu? Jadi kalau orang yang begitu, hati-hati karena bisa terlalu fokus ke arah dunia. Berbahaya kalau nggak dipupuk agamanya ya. Jadi kalau yang begini ini biasanya nanti kena larangan Allah. Dalam surat Al-63 surat apa dek? Ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladakum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan jadikan anakmu dan hartamu menjadikan kamu lalai mengingat Allah. Anak yang tadi jadi perhiasan, biasanya kita pupuknya dunia doang. Kita kasih les piano, kasih les apa. Dengan harapan ini anak jadi kebanggaan. Nah, anak yang begini ini hati-hati, bahasa Jawanya tuh ngenger kita nanti ke dia.
Ngenger apa Pak Yatin? Apa ya? Numpang. Apa? Numpang. Iya ya. Nanti kita ngarepin itu anak bisa di masa tua kita ngerawat kita. Padahal belum tentu Pak. Belum tentu. Ada anak yang diharapin, tau-taunya anak itu nggak mau ngerawat kita. Ada anak yang diharapin kita minta duit sama dia, dikasih duit, malah dia pelit sama kita. Hati-hati. Jadi anak jadi perhiasan ini jangan terlalu fokus kita membanggakan anak itu. Biasa aja. Tapi juga jangan kita meniadakan anak itu. Jangan. Jadi anak itu biarkan dia sebagai pemberian Allah yang kita jadikan dia sebagai titipan dari Allah. Jangan dirusak juga itu. Jangan terlalu dibanggakan. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, anak sebagai ujian, sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu bahasa Arab. Anak sebagai ujian dari Allah pada kita. Ayatnya surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Hanyalah sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian dari Allah. Nah, anak model begini biasanya, mohon maaf, anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi kita dikasih anak, ya nauzubillah min dzalik, anak cacat, misalnya, ya, atau anak yang sepanjang hidupnya sakit-sakitan terus, ya. Jadi kita, mohon maaf ya, misalnya anak kita autis, anak kita buta dan sebagainya. Rasa-rasa itu ujian banget dari Allah. Ujian Pak, ujian kesabaran. Atau misalnya anak kita meninggal duluan, lagi kita bangga-banggain, mati, dipanggil Allah gitu. Nah itu anak sebagai ujian. Ya anak kita apa ya, tunarunggu, tunawicara, ya dan sebagainya. Ini yang membuat banyak orang tua juga ada. Orang tua yang sabar terus ngurus anaknya, terutama kaum ibu, pasti nggak pernah lepas ngurus anak itu, walaupun anak itu kayak apa susahnya kita urus. Begitu pula kaum bapak. Tapi ada juga yang menyesali diri. Aduh, kau punya anak begini ya, susah saya, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah itu anak sebagai ujian. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu ya. Kita ini normal alhamdulillah, dan anak kita juga baik-baik saja gitu. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, anak sebagai siksa. Allah menyiksa seseorang hamba di dunia ini dengan mengirimkan anak sebagai siksa. Apa itu maksudnya? Dengerin dulu ayatnya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqqa anfusahum wa hum kafirun. Biasanya Allah kasih ini pada orang yang togo, anak kayak begini. Jadi orang yang keterlaluan gitu, orang yang beragama tapi sebetulnya nggak beragama. Allah kasih anak yang bandel minta ampun, nakalnya minta ampun. Allah kasih anak yang nggak ada komunikasi sama orang tua. Allah kasih anak yang nggak pernah mau beribadah. Allah kasih anak yang wah menentang deh. Biasanya orang Betawi ini kalau ngadepin anak kayak begini bilang, anak setan lo, anak siapa sih lo? Nah kayak begitu. Biasanya ya, di sini nggak ada yang begitu. Nah, anak seperti ini kata Allah dalam Quran sebagai siksa bagi dia di dunia ini. Jadi dikasih anak malah ngurusin anak terus sampai habis itu motor sama mobil buat nebus dia di polsek gara-gara narkoba. Orang polsek telepon nih, ini anak bapak masuk sini nih. Kalau mau dia keluar mesti tebus 100 juta. Nah, anak seperti ini nyusahin Pak. Ya. Tapi Allah bilang sebagai siksa bagi dia. Kenapa? Karena Allah marah pada kita. Punya anak tapi nggak pernah diajarin bener itu. Itu fungsi ketiga. Fungsi keempat, anak sebagai wasilah kita menuju surga. Jadi anak sebagai perantara kita menuju surga. Ini dalam Quran Allah gambarkan orang tua yang punya anak kayak begini nih, selalu doanya begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhanku, Tuhan kami, kasihlah pada kami istri-istri dan anak-anak sebagai penyejuk hati
Jadi bahagia banget punya anak kayak begini, Pak. Bahkan anak yang kayak begini disebut sebagai anak soleh, waladun soleh. Jadi dalam satu hadis ada begini, disebutkan begini, iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati seseorang hamba Bani Adam, maka semua putus. Dengan dunia ini putus, dengan Allah putus, nggak bisa beribadah lagi kecuali 3 itu apa? Sedekahun jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmu yang tafu'u bih, atau ilmu yang dia miliki yang bermanfaat bagi orang lain, disampaikan bagi orang lain. Ngalir terus pahalanya, Pak, kalau kita mati. Seperti saya begini, alhamdulillah. Amin dong, amin, Pak. Yang ketiga, waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang orang tuanya mati mendoakan. Nah, itu masuk ke dalam kategori orang tuanya bisa dapat derajat tinggi di surga gara-gara istighfar anaknya. Jadi kita nanti, Pak, kalau udah mati, kita kan ditempatin di 2 tempat. Dipilih nih, di kuburan dulu nih, di alam barzah. Yang pertama tempatnya Raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surga. Yang kedua tempatnya Kufratun min kifarin niran, jurang-jurang neraka. Hanya 2 tempat di situ. Juga di atas. Di atas itu hanya ada tempat surga dan neraka itu. Nah, kita ini kan kepenginnya adanya di tempat yang enak di kanan. Itu bisa di situ gara-gara kalau kita mati masih bawa dosa, nggak bisa di situ. Nah, tapi kita bisa di situ, dipindah ke situ gara-gara doa anak kita. Dan doa yang berlaku itu, istighfar yang berlaku dari anak kita untuk kita itu hanya doa dari anak soleh, waladun soleh. Bicara anak soleh, bicara model anak. Model anak nih dalam Islam ada 4. Nah, kita nih yang mana nih? Ya. Ada al-awwal waladun soleh, anak soleh. As-sani yang kedua waladun barun, anak bakti. Yang ketiga waladun akun, anak durhaka. Yang keempat waladun toleh, anak ciloko. Apa itu? Anak apa itu? Anak, kalau ada orang Betawi bilang anak sundal, anak celaka nih. Dibagi begitu dalam Islam 4 anak nih. Jadi pertama anak soleh, anak anak bakti, anak durhaka, kepada anak soleh. Siapa itu anak soleh? Semoga kita punya anak soleh, dan semoga kita ini waktu jadi anak soleh nih. Yang dimaksud anak soleh dalam Islam adalah man barra li walidayhi fi hayatihi ma wa barra ba'da wafatihi ma wa huwa waladun soleh. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika mereka masih hidup, dan berbakti pada kedua orang tuanya ketika mereka sudah wafat, dia anak soleh. Jadi waktu orang tuanya hidup, dengerin sama orang tuanya, mau bilangin, dididik. Anak ini kalau pasti orang tuanya masih hidup, datang, yang dipentingin orang tuanya, bawa makanan untuk orang tuanya, gajinya disisihin orang tuanya. Itu anak soleh. Ketika orang tuanya wafat, maka semua hak-hak orang tua yang wafat dipenuhi sama dia, didoakan tiap hari, disedekahin orang tuanya semuanya. Nah, itu namanya anak soleh. Kita yang paling harus kita capai itu ini, Pak. Kita jadi anak soleh bagi orang tua kita, anak kita jadi anak soleh bagi kita. Karena dia modal satu-satunya kita, wasilah kita menuju surga. Jadi kalau bisa, Pak, sekarang anak tuh sudah Bapak didik sholat, Bapak didik baca Fatihah, baca ajarin segala macam, zakat segala macam, kontrol. Nah, saya minta kamu doain saya setelah saya wafat. Kan nggak ada anak yang udah orang tuanya wafat nggak ingat lagi, Pak. Bodoh amat. Yang penting udah terima waris, selesai urusannya. Nah, sekarang tolong sambung lagi, ya, antara bapak dengan orang tua bapak. Karena bapak sebagai anak nih, setiap hari selalu kirim doa dengan berkata, ya Allah, ampuni orang tuaku, sayangi mereka ya Allah, ampuni orang tuaku.
atau bahasa kerennya Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shighara, atau Allahumma ighfir lahu untuk laki-laki itu bapak kita, Allahumma ighfir laha untuk ibu kita yang udah meninggal. Kalau kita lakukan itu, insya Allah kita berubah jadi anak soleh, waladun solihun. Ya, yang kedua, model anak dalam Islam, anak bakti. Jadi pakai rumusannya begini Pak, umum, khusus, mutlak. Ini saya kasih tahu begini. Kita main ilmu mantik ya, ilmu logika dan ilmu balaghah. Kalau ke warteg kita jam 8 kita ke warteg. Kita ngomong sama mbaknya, "Mbak, ngopi. Mbak, minum, ngeteh." Insya Allah sampai malam nggak dikasih makan. Tapi kalau kita datangi bilang sama mbaknya, "Mbak, makan." Insya Allah dikasih minum. Nah, jadi orang bilang minum belum tentu dikasih makan, tapi orang bilang makan pasti dikasih minum. Sama kayak Nabi sama Rasul. Setiap yang Rasul pasti Nabi, tapi kalau setiap Nabi belum tentu Rasul. Ini pula gitu. Setiap anak soleh pasti anak bakti, tapi setiap anak bakti belum tentu soleh. Nah, yang kedua ini anak bakti, waladun barrun. Siapa dia? Dia adalah man aqqa li walidahi fi hayatihima wa barrun ba'da wafatihima wa huwa waladun bar. Anak bakti adalah siapa-siapa yang durhaka pada orang tuanya ketika dia masih hidup, kemudian dia bakti ketika keduanya udah wafat, dia anak bakti. Jadi dia anak pada waktu orang tuanya hidup musingin, megelit bahasa Betawinya. Pokoknya nggak dengerin orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya wafat, sadar kalau dia itu salah, maka dia kemudian mendoakan orang tuanya pada waktu orang tuanya udah wafat. Dia jaga hartanya. Dia pokoknya semua perbuatan yang dulu dia sesalin, terus orang tuanya wafat, dia kembali lagi menjadi berubah 180 derajat. Itulah anak bakti. Mungkin kita sebetulnya seperti itu gitu ya. Pada waktu orang tua kita hidup, kita nggak begitu akrab, nggak begitu nggak begitu perhatian. Nyesel kita ketika keduanya wafat, maka keduanya kita manjakan dengan selalu doa kita setiap hari. Itu namanya anak bakti. Yang ketiga, anak durhaka, waladun aqqa. Siapa anak durhaka itu? Man barra, siapa yang bakti. Nah ini, siapa yang bakti li walidayhi fi hayatihima, kepada kedua orang tuanya ketika mereka masih hidup, wa aqqa, dan durhaka li walidayhi ba'da wafati, ketika orang tuanya sudah wafat, itulah anak durhaka. Jadi pada waktu kedua orang tuanya itu hidup, nurut, waduh, dengerin semuanya. Ketika orang tuanya wafat, berbalik menjadi durhaka, nggak pernah ingat orang tuanya. Nah, misalnya jangan sampai kita seperti ini. Waktu kita orang tua hidup tuh, wah seneng kita, pokoknya nggak ada masalah. Tapi ketika mereka wafat, kita lupakan mereka. Salah itu Pak. Itu anak durhaka disebutnya dalam Islam. Ya, yang terakhir anak ciloko, waladun toleh, anak celaka. Itu definisinya man aqqa, barang siapa durhaka di walidayhi, pada kedua orang tuanya, fi hayatihima, ketika mereka hidup, wa aqqa, dan durhaka pula ba'da wafatihima, ketika mereka udah wafat, wa huwa waladun toleh, itulah anak yang celaka. Jadi buat masa orang tuanya hidup, dia nggak dengerin, nggak ada komunikasi, boro-boro doain, boro-boro beliin martabak Pak, cuek, malah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang tua gitu. Begitu pula pada waktu orang tuanya wafat, boro-boro sadar Pak, nggak pernah ngedoain. Itulah anak soleh, anak celaka. Nah, dengan definisi-definisi tadi dan fungsi-fungsi anak yang Allah turunkan pada kita kepengennya mencapai anak yang menyenangkan hati orang tua dan anak soleh. Semoga kita itu jadi seperti itu. Ya. Karena kalau kita, maaf ya Pak ya,
kalau kita masih posisinya masih ada di anak durhaka atau anak cilaka. Sekarang istighfar untuk diri bapak dan untuk diri orang tua yang udah wafat. Begitu pula anak kita, tolong diarahkan kepada anak soleh. Ya minimal anak bar, anak bakti. Ya, jangan sampai menjadi anak yang ketiga dan keempat, anak durhaka dan anak cilaka. Nah, demikian keterangan dari agama ini mengenai kedudukan anak dalam Islam. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau dibuka pertanyaan? Tanya jawab. Saya kira nggak ada ya. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.